sosok yang dijual itu kan sosoknya Pak Joko Widodo kan gitu. Oke. Jadi bukan Mas Budi Satrio, bukan juga Mas Kaisang. Karena memang kan kalau kita lihat bagaimana misalnya gambarannya seperti apa di Pilpres yang lalu, kan masih tetap juga sosok Pak Joko Widodo yang menjadi daya tarik dan juga menjadi nilai jual yang ditawarkan oleh pasangan capres pada saat itu. Dan saya yakin untuk tingkat Pilgub DKI Jakarta juga nanti yang akan ditawarkan ya masih tetap sosok Pak Joko Widodo. Ya, akhirnya gini sebenarnya masyarakat akan melihat bahwa keluarga Pak Jokowi itu orang yang serakah terhadap kekuasaan. Akhirnya masyarakat melihat begitu. Karena apa? Jadi dianggap Pak Jokowi memanfaatkan posisinya, jabatannya, kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan bangsa negara. Dalam hal untuk tingkat partai politik saja, ini masih belum bisa membuktikan bagaimana Mas Kaisang memang betul-betul memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan memang betul-betul bisa menjadi seorang pemimpin yang baik kan gitu. Karena kalau kita lihat bagaimana misalnya perolehan suara PSI pada pemilu yang lalu. Selamat malam Tribuners, program Tribuners on Fokus malam hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji materi yang sebelumnya dimohonkan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur, yang mana dalam amar putusan yang diterima, Mahkamah Agung ini mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon. Dari putusan ini, salah satu yang bisa menikmati hasil putusan digadang-gadang adalah putra dari Presiden Joko Widodo, yakni Mas Kaisang Pangarep, lantaran bisa memudahkan jalan Mas Kaisang untuk melenggang ke pilkada mendatang. Lalu apakah benar putusan MK ini bisa menjadi salah satu karpet merah dari keluarga Jokowi kembali? Saya akan membahasnya melalui sambungan Zoom, sudah tersambung bersama dengan saya, Tribuners Semangat Politik dari Direktur Rumah Politik Indonesia, dan ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam Mbak Nila. Sehat Mbak Nila ya? Sehat sekali Bang Fernando juga, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya kembali berbincang malam hari ini, Bang. Sedang ramai lagi setelah kemarin sempat mereda, begitu ya, setelah Pilpres mereda, ini Pilkada sudah mulai hangat ini, Bang. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando setelah adanya putusan MA soal batas usia Cagup dan Cawagup ini, seperti apa Bang melihatnya? Ya, ini kan berbagai komentar ya muncul akibat dari putusan MA terkait dengan gugatan dari pengurus Partai Garuda terkait dengan PKPU nomor 10 ya, bukan, nomor 9 tahun 2020. Jadi kalau kita lihat terkait dengan putusan tersebut, ini kan adanya perubahan mengenai persyaratan calon gubernur, wakil gubernur, ataupun wali kota, ataupun wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang sebelumnya ditetapkan bahwa berdasarkan PKPU, dan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Di situ dikatakan bahwa kalau berdasarkan PKPU sebelumnya kan persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, sudah harus berumur, kalau gubernur 30 tahun atau wakil gubernur 30 tahun, bupati, wakil bupati, wali wali kota, itu harus berusia minimal 25 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon pasangan calon kepala daerah. Sementara putusan MA ini kan membatalkan atau mengubah, bukan mengubah
yang tadinya pada saat penetapan diubah menjadi pada saat pelantikan. Jadi kalau kita lihat ini ada apa sih dengan institusi negara kita yang dengan mudahnya mengubah sesuatu yang sepertinya ini kan seperti bacaan dari berbagai pihak dianggap ini hanya untuk mengakomodir segelintir orang. Jadi kalau tadi Mbak Nila katakan ini dihubung-hubungkan dengan Mas Kaisang, terus kemudian kalau yang lalu pada saat Pilpres dihubung-hubungkan dengan Mas Gibran, ya ini tidak terlepas dari apa. Jadi wajar saja kalau masyarakat atau berbagai pihak menghubung-hubungkan dengan Mas Gibran dan Mas Kaisang terkait dengan putusan, kalau sebelumnya putusan MK dan sekarang putusan MA. Karena belakangan ini kan Mas Kaisang itu sedang dimunculkan sebagai calon kepala daerah tingkat provinsi. Apakah itu nanti beliau itu sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, kita nggak tahu. Tetapi beliau itu sudah dimunculkan dan adanya gugatan tersebut, jadi tidak bisa kita memungkiri, tidak bisa kita menolak kalau gugatan itu dihubungkan dengan Mas Kaisang. Jadi ya itu ya menjadi sesuatu yang merugikan institusi hukum kita, judisial kita, Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung, yang ini tentu akan berakibat buruk terhadap lembaga-lembaga negara kita. Artinya putusan Mahkamah Agung ini yang kita tahu kan juga keputusannya hanya sekitar 2-3 hari saja begitu Bang Fernando. Kalau dari analisa Bang Fernando ini juga jadi salah satu hal yang perlu menjadi tanda tanya mengapa kemudian MA melakukan perubahan begitu ya atas batas usia Cagup dan Cawagup ini, Bang. Ya, makanya ini apa sih menjadi pertanyaan bagi saya. Apa sih yang melatar belakangi Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut? Apakah sudah melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertimbangan? Misalnya, siap pembuat undang-undang, apakah itu pemerintah eksekutif ataupun legislatif? Ini kan harusnya dimintai apa sih yang mendasari dari si pembuat undang-undang terkait dengan persyaratan dari calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota. Jadi jangan seenaknya sendiri Mahkamah Agung memutuskan terkait dengan gugatan tersebut. Ini kan akhirnya mencederai kehormatan dari Mahkamah Agung. Akhirnya apa? Setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi yang tergerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu, terhadap lembaga itu, sekarang ini terhadap Mahkamah Agung. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat tidak percaya lagi terhadap negara ini, terhadap lembaga-lembaga negara. Jadi apalagi nanti misalnya Mas Kaisang benar-benar akan maju di Pilgub DKI Jakarta ataupun di mana nanti, ini kan akhirnya semakin menambah keyakinan masyarakat memang lembaga-lembaga negara sudah dimanfaatkan oleh segelintir orang. Jadi bila kita mengerucutkan lagi oleh sebuah keluarga, kan gitu. Jadi kenapa lembaga-lembaga terhormat yang seharusnya setara sejajar dengan pemerintahan eksekutif, pemerintahan legislatif mau merendahkan, kalau ibaratnya nanti terbukti memang ini ada hubungannya, kaitannya dengan kepentingan segelintir orang ataupun seseorang terkait dengan pilkada yang akan datang, akhirnya ini kan seolah-olah sepertinya lembaga yang terhormat Mahkamah Agung sudah di bawah kendali
oleh pihak-pihak tertentu. Oke, ini sangat disayangkan juga apabila memang ada kaitannya bagaimana Mahkamah Agung melakukan perubahan begitu ya di tengah situasi pilkada yang memang ini kan sedang berjalan begitu Bang Fernando. Kalau dari analisa Abang sedianya apakah memang aturan ini atau putusan MA ini sudah bisa diberlakukan pada pilkada 2024 mengingat tahapan pilkada kan memang sudah dimulai begitu ya atau sedianya untuk pilkada tahun ini ya masih menggunakan aturan yang lama baru nanti di pilkada 5 tahun ke depan baru menggunakan aturan atau putusan MA yang baru ini, Bang? Kalau saya menganggap begini, ini nanti biarlah dari perspektif hukum pihak-pihak ahli hukum, tetapi saya melihatnya begini. Ini kan sebuah kekonyolan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan putusannya tersebut. Karena apa? Seharusnya Mahkamah Agung itu melakukan judicial review kan gitu terkait dengan peraturan yang di bawah undang-undang. Jadi pengujian itu kan terhadap undang-undang. Jadi kalau kita lihat ini kan tidak ada pelanggaran PKPU terkait dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2016 tidak ada terkait dengan persyaratan calon presiden, calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota. Jadi apa yang tertuang di PKPU itu sesuai dengan undang-undang. Jadi seharusnya yang pihak-pihak yang berkepentingan meminta kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan tafsir kalau memang dianggap tafsirnya masih kurang jelas kan gitu terkait dengan usia, apakah itu usia pada saat pendaftaran atau usia pada saat pelantikan, ya silakan diajukan ke Mahkamah Konstitusi penetapan tafsir terkait dengan pasal terkait dengan persyaratan calon kepala daerah tersebut. Jadi bukan menguji PKPU yang ini ternyata bukan diuji terhadap undang-undang karena tidak ada pelanggaran konstitusi. Karena setelah saya baca-baca undang-undang bolak-balik saya baca undang-undang pilkada ternyata tidak ada pelanggaran PKPU terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oke, ini kan berkaitan soal bagaimana kemudian wacananya adalah menjadi karpet merah begitu ya, Bang Fernando, bagi Mas Kaisang untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta. Yang sekarang juga memang sedang digaungkan begitu ya, oleh beberapa elit politik adalah kebersamaan atau potensi nantinya Mas Kaisang bisa maju ke Pilkada DKI Jakarta bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Pak Budi Satrio Dwi Wandono begitu ya. Ini kan memang sedang beredar. Kalau dari analisa Bang Fernando, apakah memang pasangan dua sosok ini berpotensi punya power yang juga cukup kuat, Bang? Dengan adanya putusan MA sekarang kan artinya Mas Kaisang juga bisa begitu untuk melaju ke pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Ya, jadi masih serba mungkin. Apalagi kan kalau kita lihat beberapa kali coba cek ombak yang dilakukan oleh mungkin timnya ataupun orang-orang sekitarnya yang coba dilakukan ke beberapa daerah, misalnya sebelumnya ke Kota Depok, terus kemudian ke Kota Bekasi, terus ada juga pernah kemarin ke Kota Tangerang Selatan. Ini kan masih coba menguji bagaimana respon publik terhadap sosok Mas Kaisang. Jadi kalau nanti pada akhirnya Mas Kaisang memang betul-betul akan maju di tingkat Pilgub, saya kira formasi untuk pasangan itu akan berubah. Jadi walaupun Partai Gerindra lebih banyak kursinya di DPRD DKI Jakarta dibandingkan PSI, sangat mungkin Mas Kaisang yang akan diposisikan sebagai calon gubernur DKI dan kemudian Mas Budi sebagai calon wakil gubernurnya. Justru Mas Kaisang yang potensinya malah bisa diarahkan menjadi calon gubernurnya, Bang Fernando, kalau dari analisa Abang. Ya, karena kan yang dianggap sosok yang dijual itu kan sosoknya Pak Joko Widodo kan gitu. Okay. Jadi bukan Mas
Budi Satrio, bukan juga Mas Kaisang. Karena memang kan kalau kita lihat bagaimana misalnya gambarannya seperti apa di Pilpres yang lalu, kan masih tetap juga sosok Pak Joko Widodo yang menjadi daya tarik dan juga menjadi nilai jual yang ditawarkan oleh pasangan capres pada saat itu. Dan saya yakin untuk tingkat Pilgub DKI Jakarta juga nanti yang akan ditawarkan ya masih tetap sosok Pak Joko Widodo. Jadi bukan hanya sosoknya Mas Budi Satrio dan juga Mas Kaisang. Mas Budi ini kan juga ada embel-embel keponakan presiden terpilih, Bang Fernando. Pak Prabowo Subianto justru yang nantinya akan menjabat 5 tahun mendatang. Betul. Tetapi kan Pak Prabowo masih baru dilantik, hanya baru hitungan hari, baru kemudian pilkada di tingkat seluruh Indonesia termasuk DKI Jakarta. Jadi belum terlalu begitu memberikan efek Pak Prabowo. Jadi dianggap masih Pak Jokowi, apalagi kalau kita lihat bagaimana Pak Jokowi memang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dan ini juga diharapkan akan memberikan pengaruh nantinya terhadap pasangan Mas Kaisang dan Mas Budi. Yang juga menjadi tanda tanya Bang Fernando kalau kita berkaca dari Presiden Jokowi, kan dari wali kota Solo, kemudian ke gubernur DKI Jakarta, baru ke presiden. Mas Gibran juga sama, dari wali kota Solo yang paling bawah, kemudian sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Kalau Mas Kaisang ini kan belum pernah menjabat sama sekali di pemerintahan begitu ya. Ini langsung, berarti kan langsung loncat tingkat langsung ke pemilihan gubernur begitu. Kalau dari Bang Fernando melihatnya seperti apa, Bang? Ini akhirnya gini sebenarnya, masyarakat akan melihat bahwa keluarga Pak Jokowi itu orang yang serakah terhadap kekuasaan. Akhirnya masyarakat melihat begitu. Karena apa? Jadi dianggap Pak Jokowi memanfaatkan posisinya, jabatannya, kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan bangsa negara. Karena apa? Misalnya seperti itu, menempatkan anak cucu menantu di posisi-posisi pemerintahan, dan bagaimana bisa menempatkan posisi-posisi yang lebih tinggi, misalnya kan gitu. Jadi saya juga berharap kepada Mas Kaisang, janganlah langsung melompat pada jabatan tingkat provinsi. Sebaiknya saran saya, coba saja dulu di tingkat wali kota ataupun bupati, yang mana kira-kira bisa dianggap dimenangkan oleh Mas Kaisang, walaupun saya yakin kalaupun ditempatkan di mana masih berpeluang besar untuk menang di tingkat kabupaten kota dan begitu juga provinsi. Tetapi saya berharap sekali ada pembelajaran secara politik, dan itu membangun karir politik secara berjenjang, supaya jangan dianggap keluarga Pak Jokowi itu hanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan keluarga. Karena seperti ini kan baru saja hari ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya, sudah ada langsung mengeluarkan misalnya Mahkamah Kakak, terus kemudian Mahkamah Adik. Jadi ini kan sesuatu yang menghilangkan kehormatan lembaga-lembaga negara kita yang seharusnya terhormat, akhirnya menjadi tidak terhormat karena keputusan-keputusan yang diambil, yang ini dianggap merusak konstitusi negara kita hanya untuk kepentingan segelintir orang, hanya untuk kepentingan yang dianggap untuk kepentingan satu keluarga saja. Oke, harus bisa membuktikan juga bagaimana Mas Kaisang punya rekam jejak nantinya dalam kancah perpolitikan tanah air ya Bang ya, sebelum memang terjun untuk bisa memimpin sebuah wilayah begitu dan menjabat sebagai satu di wilayah tersebut. Apalagi kan gini Mbak Nila, ini kan dalam hal untuk tingkat partai politik saja,
ini masih belum bisa membuktikan bagaimana Mas Kaisang memang betul-betul memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan memang betul-betul bisa menjadi seorang pemimpin yang baik kan gitu. Karena kalau kita lihat bagaimana misalnya perolehan suara PSI pada pemilu yang lalu ternyata jauh dari harapan gitu kan. Bagaimana misalnya kita lihat banyak mimpi-mimpi dari para calon legislatif di tingkat DPR RI yang kemarin itu sudah sangat berharap mungkin sudah ada yang just ternyata nggak jadi menjadi anggota legislatif di tingkat pusat. Jadi cobalah belajar dari tingkat kabupaten kota ataupun uh, sebagai calon bupati ataupun wali kota yang diharap nanti akan bisa menorehkan prestasi-prestasi yang dengan prestasi-prestasi yang dia buat akan mampu untuk naik ke tingkatan berikutnya menjadi calon gubernur ataupun wakil gubernur. Dan kalau memang negara memang menganggap dan masyarakat memang menganggap membutuhkan, ya bisa saja nanti akhirnya di tingkat nasional. Harus memberikan bagaimana hasil kerja terlebih dahulu ya Bang Fernando, daripada memang harus langsung loncat ke pemilihan gubernur, apalagi di DKI Jakarta yang juga punya permasalahan yang juga cukup kompleks. Ini pertanyaan saya selanjutnya Bang Fernando, apabila memang cek ombak dari Mas Kaisang dan juga timnya begitu ya, kemudian membuat Mas Kaisang benar-benar dipasangkan oleh sosok Budi Satrio begitu, siapa kira-kira lawan nanti di Pilkada DKI Jakarta ini yang sama-sama punya power besar dan apple to apple begitu untuk kemudian bersaing untuk mendapatkan kursi di DKI 1? Mungkin seperti Pak Ridwan Kamil akan mundur, tidak akan jadi tidak akan jadi ke DKI Jakarta kan gitu. Tapi kalau misalnya seperti Nasdem, PKS yang tadinya coba ingin mengusung kader-kadernya, mungkin bisa saja akan mempertimbangkan kembali Mas Anies Baswedan yang dianggap akan seimbang kalau bersaing dengan Mas Kaisang dan Mas Budi Satrio. Oke, ada sosok Anies Baswedan yang kemudian bisa kembali. Kalau dari PDI Perjuangan, Bang Fernando? Sampai saat ini kan PDI Perjuangan kan ada beberapa nama yang dimungkinkan akan bisa bersaing lah dengan Mas Kaisang, terus kemudian Pak Anies misalnya seperti Bu Risma, kemudian ada lagi Pak Basuki Cahayapurnama, terus ada nama ada Mbak Puan. Ini kan patut dipertimbangkan untuk bisa mengikuti kontestasi di tingkat Pilkada DKI Jakarta, apalagi misalnya memang secara hitung-hitungan ataupun secara kalkulasi dan juga bagaimana PDI Perjuangan misalnya nanti sudah memiliki strategi-strategi khusus karena berdasarkan kekalahan mereka di Pilpres yang lalu, misalnya ada suatu kalkulasi dan juga strategi khusus yang mereka akan bisa lakukan untuk bisa memenangkan kadernya di 2024 ini di tingkat Pilkada DKI Jakarta. Tentu PDI Perjuangan akan sangat hati-hati dalam melakukan kalkulasi siapa sosok yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta. Oke, ini jadi pertimbangan juga untuk berbagai partai yang kemudian akan mencalonkan begitu ya, calon-calon terkuatnya untuk bisa bersaing apabila memang nanti Mas Kaisang benar-benar maju ke Pilkada. Bisa mikir ulang lagi. Betul, bisa berpikir ulang kembali untuk siapa ini peluru yang bisa dikeluarkan seperti itu ya. Seperti tadi yang tadi saya katakan, Pak Ridwan Kamil yang sebelumnya memang sudah digadang-gadang akan maju ke tingkat Pilkada DKI Jakarta akan kembali ke Jawa Barat karena melihat peluang-peluang yang Mas Kaisang kalau berpasangan dengan Mas Budi Satrio ini kan akhirnya kan mereka karena seperti Pak Ridwan Kamil ngapain harus bertarung untuk kalah walaupun memang peluang itu ada, tetapi kan mereka sebagai sesama satu koalisi di tingkat Pilpres yang lalu tentu sangat tahulah peluang-peluangnya seperti apa dan akan melakukan kalkulasi ulang terkait Pilkada DKI Jakarta kalau sampai nanti Mas Kaisang dan Mas Budi Satrio akan berpasangan. Tetapi kembali lagi saya berharap agar Mas Kaisang memikir ulang lah supaya
dimulai dari tingkat wali kota ataupun bupati. Supaya apa? Kita harus menjaga kehormatan lembaga-lembaga negara kita, baik itu Mahkamah Agung dan sebelumnya Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan sampai lembaga-lembaga negara kita ini sudah tidak dipercaya lagi, terus masyarakat mau percaya ke siapa? Gitu. Jadi dengan cara Mas Kaisang memikir ulang dan tidak bersedia maju di tingkat Pilgub, kita harapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung akan baik, akan pulih, dan dia akan kembali kepercayaan kepada Pak Jokowi juga akan membaik. Karena apa? Akan terbukti bahwa memang tidak ada cawe-cawenya Pak Jokowi terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang baru saja keluar terkait dengan persyaratan PKPU mengenai persyaratan calon kepala daerah. Oke, ini masih sama-sama kita tunggu, Bang Fernando, apa nanti langkah yang kemudian akan diambil oleh sosok Mas Kaisang yang baru terjun ke politik, kemudian sekarang justru sudah digadang menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta yang juga berpasangan dengan sosok yang juga cukup fenomenal ini, Mas Budi Satrio seperti itu. Bang Fernando, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang malam hari ini dalam Tribun Sound Focus, luar biasa sekali. Semoga lain kesempatan kita punya kesempatan dan juga waktu untuk berbincang kembali dengan tema-tema yang lain. Bang Fernando, selamat beraktivitas kembali, Bang Fernando. Selamat malam. Terima kasih, Mbak Nila. Selamat malam. Saya sukses selalu ya. Terima kasih sekali pengamat politik dan Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas, Tribuners membersamai kita dalam program Tribun Sound Focus malam hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.